Shalom, selamat pagi yang mengenang Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini Selasa 15 April 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Mengenang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Keluaran atau 2 Musa pasal 13 ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Jala Jahoba merdalat di Jolo Nasida, ya Arian marhiti-hiti obbun na marsijongjong manugihon nasida di dalani, ia marborngin nai marhiti-hiti api na marsijongjong manulu nasida, asa tarbain nasida merdalan Arian dohot borngin. Demikian firman Tuhan. Begitulah mengenang perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ketika Dia telah menjalankan rencananya untuk umatnya, menjalankan perintahnya kepada umatnya. Dia tidak serta-merta menelantarkan begitu saja. Tuhan suruh, Tuhan kasih perintah, Tuhan utus jemaatnya untuk pergi ke suatu tugas yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia tidak meninggalkan begitu saja, tetapi Tuhan memperlengkapi jemaatnya, umatnya itu dengan segala yang dipenuhinya selama di perjalanan. Begitulah yang dialami oleh bangsa Israel ketika Tuhan memerintahkan mereka atau mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir pada saat itu untuk menuju tempat yang telah ditentukan Tuhan. Entah itu padang gurun, entah itu nanti menjadi sampai kepada tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi kita bisa lihat bahwa Tuhan itu memperlengkapi kebutuhan mereka di sepanjang di perjalanan. Di gurun pasir, mereka membutuhkan perlindungan dari terik panasnya ketika siang hari. Karena di gurun itu begitu, matahari begitu menyengat, panas matahari begitu menyengat kepada orang-orang yang ada di gurun pasir, maka Tuhan memperlengkapi mereka dengan tiang awan untuk melindungi mereka sepanjang perjalanan itu. Namun di malam hari, selain karena gelapnya, itu juga cuaca yang sangat dingin begitu di perjalanan malam hari. Maka Tuhan memperlengkapi mereka dengan tiang api. Maka biarlah sepanjang jalan itu, sepanjang perjalanan mereka, Tuhan tetap menyediakan apa yang mereka perlukan di dalam perjalanannya. Tuhan bukan jadi membuat waktu tidak panas atau waktu tidak dingin atau cuaca begitu, atau biarlah tidak ada siang dan tidak ada malam supaya sore terus begitu, supaya mereka tidak kepanasan dan tidak kegelapan atau kedinginan. Bukan seperti itu cara kerjanya, tetapi perputaran yang ada di bumi, segala kejadian yang ada di bumi itu
tetap terjadi. Tetapi umat-umat Tuhan dilindungi dari perputaran perjalanan tersebut. Katakan ibaratnya ketika kita katakan musim hujan, tetapi kita menjalankan perintah Tuhan untuk berpelayanan dan yang lain-lain. Bukan berarti serta-merta ketika musim hujan itu kita katakan ketika kita pergi berpelayanan, setiap kita pergi berpelayanan, setiap kita pergi ibadah dan yang lain-lain, Tuhan hentikan hujan. Bukan seperti itu. Tapi hujan juga dibutuhkan oleh bumi. Hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan juga membutuhkan hujan itu. Tetapi pelayanan kita tidak akan membuat hujan berhenti. Tetapi kita tahu bahwa dalam masa hujan pun pelayanan kita akan tetap berjalan. Perbuatan-perbuatan baik yang kita niatkan pun, yang dalam rangka menjalankan perintah Tuhan pun akan berjalan dengan baik. Demikian juga dalam kehidupan kita sekarang ini, Amanginang, dalam menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kita tetap menuju di dalam sebuah perjalanan menuju titik tertentu yang telah Tuhan tentukan kepada kita, dan Dia telah menyertai kita, memenuhi segala kebutuhan yang kita perlukan di dalam perjalanan itu. Baik itu makanan, minuman, tempat tinggal, saudara, keluarga, dan yang lain-lain. Hanya saja, terkadang seperti bangsa Israel yang akhirnya bersungut-sungut untuk air, bersungut-sungut untuk ini dan itu, kita juga terkadang bersungut-sungut untuk hal-hal yang sebenarnya telah Tuhan sediakan juga di dalam perjalanan kita ini. Egoisme atau egosentrisme atau ketidakpuasan akhirnya membawa kita kepada rasa bersungut-sungut yang tadi. Orang lain punya ini, orang lain punya ini, saya juga ingin itu. Padahal kalau secara prinsipnya, semua kebutuhan kita itu di dalam perjalanan kita itu telah dipenuhi oleh Tuhan. Untuk itu mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap melihat bahwa sebenarnya sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini, Tuhan telah penuhi segala yang kita butuhkan dalam perjalanan kita ini menuju garis finish yang Tuhan telah tentukan bagi kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa yang mengingatkan kami bahwa Engkau yang telah sediakan segala kebutuhan, keperluan kami di dalam perjalanan kami menuju tempat yang telah Engkau dan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus sediakan bagi kami pada waktu yang telah Engkau tentukan. Namun selama Engkau perbolehkan berada di dunia ini Bapa, kiranya Engkau yang kuatkan hati dan pikiran kami, tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami tetap melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapa, biarlah berjalan penuh sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini. Mengenang sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.